Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal, bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bahar bin Smith ini ceramahnya semakin tak terkendalikan ya, teman-teman. Jadi ceramahnya ini ya seperti itu ya, suka menantang-nantang pemerintah. Saya kalau mau dipenjara, dipenjarakan gitu ya. Jadi Bahar bin Smith ini semakin tak terkendali ketika berceramah. Dan dengan sombongnya itu menantang pemerintah ya, teman-teman. Jadi apakah seperti ini yang dinamakan zuriat Nabi SAW? Namun ketika ditangkap oleh pemerintah ya, mereka ini malah mengatakan bahwasanya para ulama, para habib ini ditangkapi oleh pemerintah ya. Ya mereka seperti itu ya, ditangkap ya, memprovokasi kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk membenci pemerintah, yang mengajak untuk mencaci maki pemerintah. Ya wajar ya kalau pemerintah itu bertindak. Kalau dibiarkan orang semacam ini bisa mengancam negara, bisa membuat kerusuhan di dalam negara Indonesia ini. Ketika ditangkap oleh pemerintah malah menyalahkan pemerintah. Ya ini kan gimana ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak ceramah dari Bahar bin Smith. Mereka, Allahu Akbar. Gak peduli mau penjarain, gak ada urusan saya. Sudah muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya tidak peduli. Mau masuk penjara lagi, mau di apapun halah, saya udah makan panisnya, pahitnya, perjuangan sudah makan, saudara-saudara. Saya udah makan itu semua, sampai saya tidak bisa lagi membedakan mana bahagia, mana derita. Karena terlalu banyak penderitaan yang saya telan. Saya tidak bisa lagi membedakan mana senyuman, mana air mata. Karena terlalu banyak penderitaan dan kesusahan yang saya telan. Jadi sudah, saya oposisi sampai mati, siapapun presidennya, saya berada di pihak rakyat, saudara-saudara. Saya tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Nyawa saya demi rakyat, demi bangsa, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Penjara risiko paling kecil, dibunuh. Andaikan mayat saya sampai ke rumah, jangan kalian pikir kakak saya, adik-adik saya, umi saya, anak-anak saya bakal nangis. Tidak, saya sudah didik mereka dari dulu. Kalau andaikan saya Bahar bin Smith pulang tinggal mayat, kalian harus tersenyum. Andaikan saya pulang tinggal mayat, saya punya istri bakal bilang, Kak, alhamdulillah, sambil tersenyum, kakak udah sampai pada tujuan kakak. Berjuang untuk agama, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk bangsa Indonesia, berjuang untuk hak-hak mereka. Kakak sekarang udah sampai pada tujuannya kakak. Apa? Perjumpaan dengan datuknya kakak, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah yang memprovokasi kaum muslimin ya, teman-teman. Seakan-akan membela rakyat, tapi kenyataannya mereka ini malah cari makan dari muhibin-muhibinnya. Yang dimana mereka ini ya jualan air ya, air doa dan lain-lain. Itu dari mana, teman-teman ya? Kalau bukan dari jamaahnya, dari muhibinnya. Ini membela rakyat dari mana? Itu mah cuma omong besar ya, teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya setuju apa yang dikatakan oleh Kiai Abdul Mujib ya, yang dimana beliau ini ya menyaksikan bahwasanya Bahar bin Smith itu memang orangnya ya suka mencaci maki yaitu pemerintah ya. Jadi mengaku sebagai ulama, sebagai keturunan Nabi SAW, tapi lihat akhlaknya bagaimana, teman-teman ya, terhadap pemerintah Indonesia ini yang selalu membuat keributan, memprovokasi yaitu rakyat untuk membenci pemerintah. Ini kalau dibiarkan ini sangat berbahaya, teman-teman ya. Orang semacam ini bisa membuat kerusuhan yaitu negara Indonesia ini.
Kasihan kaum muslimin ya teman-teman ya, dengan ceramah-ceramah seperti ini yang isinya provokasi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Kiai Abdul Mujib. Pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai betul begitu betul, siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok, tek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok, tek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalik dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalik yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul, tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah. Jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kelakuan anak gitu, tes DNA hasilnya gitu, bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada, karena Sayyid Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Sayyid Husain, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Nah teman-teman yang mungkin Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Abdul Mujib, yang dimana memang ya Bahar Bismin ini kalau berceramah itu tidak terlepas dari cacian makian terhadap pemerintah. Ya wajar saja ya pemerintah itu menangkapnya, lawang ceramahnya seperti itu ya teman-teman, mau provokasi kaum muslimin dan mengajak kaum muslimin untuk yaitu membenci pemerintah. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semua salah di hadapan Bahar bin Smith. Jadi tidak ada satupun yang benar ya teman-teman. Ya udah ya, yang jadi presiden Bahar bin Smith. Nah ini pasti hancur ya kalau Bahar bin Smith ini jadi presiden ya teman-teman. Jadi ceramahnya tuh isinya ya seperti itu, provokasi saja ya, nggak ada sejuk-sejuknya. Nah maka dari itu, daripada orang seperti ini dibiarkan, ya mending ditangkap ya, diadili. Jadi kalau dibiarkan ini malah menjadi ya teman-teman. Bahkan kalau terkait masalah tes DNA, ya memang DNA-nya ini sangat jauh sekali. Yang dimana Bahar bin Smith juga pernah itu di videonya itu mengatakan di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci dan Rasul. Tapi ketika tes DNA ya mereka ini malah mengharamkan. Kalau sudah tahu pasti G ya, kenapa mereka ini masih ngeyel ya teman-teman ya? Masih ngeyel ingin diakui sebagai cucu Nabi SAW. Jadi teman-teman ya, mereka ini kalau nggak mengaku sebagai cucu Nabi itu kurang afdol ya teman-teman. Karena mereka ini tidak bisa mendawir, tidak bisa menipu umat, tidak bisa itu ceramah seperti itu yang memprovokasi kaum muslimin, yang memprovokasi yaitu umat untuk yaitu membenci pemerintah ya. Coba kalau mereka ini bukan zuriat Nabi ya teman-teman, pasti umat itu tidak akan yang percaya ya teman-teman. Nah di samping itu umat ini kan ya percaya saja dengan omongan-omongan Bahar bin Smith itu ya. Jelas-jelas omongannya itu
Ya Allah, ya ceramah seperti itu apa yang bisa kita ambil ilmu dari Bahar bin Smith ya? Isinya hanya cacian, makian, ya seakan-akan mengklaim dirinya ini adalah membela rakyat untuk rakyat, itu mah bohong ya teman-teman. Jadi kita itu jangan dibohongi orang-orang semacam ini ya. Itu demi kepentingan mereka ya. Pasti di belakangnya itu ada ya teman-teman ya. Jangan percaya seperti itu ya. Mari kita bangun Indonesia yang lebih lebih maju, lebih makmur ya. Urusan masalah ya kepemimpinan, pemerintah, korupsi itu sudah ada yang ngatur ya teman-teman. Sudah ada yang ngatur ya. Jadi nggak usah lah Bahar bin Smith ya ceramah seperti itu yang dimana kaum muslimin ini malah dibikin gaduh ya. Dibikin membuat tidak suka dengan pemimpin ya. Ini malah akan menimbulkan yaitu kerusuhan. Ceramah ya, coba ceramah ilmu agama ya, tauhid, tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan dan lain-lain, coba ya. Ceramah seperti itu kan bagus ya. Jadi kaum muslimin itu butuh ilmu, bukan butuh kuar-kuar, mencaci maki. Ya memang enak kalau didengarkan ya, yaitu para jamaahnya tuh, wah ini bagus nih, tegas nih. Tapi kalian itu semestinya dibohongi oleh mereka ini ya teman-teman. Ada yang menungganginya itu, ada pasti itu ya. Kenapa orang-orang yang disebut Habib Alawi ini kalau ceramah selalu menyinggung pemerintah teman-teman ya. Nah kita juga harus berpikir cerdas ya, jangan sampai kita tertipu dengan ceramah-ceramah mereka. Apalagi mereka itu mengatasnamakan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini adalah kelompok yang membuat resah di negara ini ya teman-teman, yang membuat kegaduhan di negara ini. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.